Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Dian Faradila dengan NIM C2401241053. Pada kali ini aku akan menjelaskan tentang materi-materi yang didapatkan pada minggu kedua praktikum biologi ini. Nah, pada pertemuan kedua ini, praktikum kali ini mempelajari tentang pertumbuhan ikan. Kalau pertumbuhan itu secara umumnya adalah perubahan dimensi, dari perubahan panjang, perubahan berat, perubahan volume, perubahan jumlah, dan juga perubahan ukuran, baik individu, stok maupun komunitas. Dan pertumbuhan ini terdapat faktor lingkungannya juga, seperti ukuran makanan, jumlah ikan, jumlah makanan, dan juga kondisi lingkungan tersebut. Dan menurut Effendi tahun 1974, pertumbuhan ini terbagi menjadi dua, yaitu pertumbuhan mutlak dan pertumbuhan nisbi. Dan kalau pertumbuhan mutlak ini adalah pertumbuhan ukuran rata-rata ikan pada umur tertentu, seperti panjang rata-rata ikan pada umur 1 tahun. Sedangkan pertumbuhan nisbi seperti panjang atau berat yang dicapai ikan dalam satu periode waktu tertentu, lalu dihubungkan dengan panjang atau berat awal periode tersebut. Jadi tujuan dari praktikum tentang pertumbuhan itu yaitu agar kita dapat mengetahui perkembangan yang dialami oleh ikan tersebut melalui analisa parameter panjang, berat, dan morfologi ikan. Lalu kita dapat memprediksi pola pertumbuhan, faktor kondisi, kelompok umur, dan juga menduga pola perkembangan populasi ikan. Sebelum melakukan praktikum, kita harus melengkapi alat dan bahan yang diperlukan untuk praktikum pertumbuhan ini. Alat dan bahan yang dibutuhkan ada garis 30 cm sebanyak 2 buah, timbangan digital, kain lap, kamera digital atau handphone, jarum pentul, kertas label, botol sampel, trash bag, formalin 10%, alat bedah, ikan segar, dan benang jahit. Setelah menyiapkan alat dan bahan praktikum, setiap praktikan akan diberikan 3 ikan segar, dan ikan yang kami dapatkan pada kelompok 1 yaitu adalah ikan kembung lelaki. Lalu setelah mendapatkan 3 ikan tersebut, kita akan mendokumentasikan ikan segarnya. Lalu setelah itu kita akan melakukan pengukuran panjang pada ikan tersebut untuk mengetahui aspek pertumbuhannya. Yang diukur adalah panjang total, panjang cagak, panjang bahu, tinggi badan, lebar mulut, dan juga bobot total. Perlu diperhatikan untuk panjang, maksudnya tinggi badannya itu diukur dari sirip dorsal, dibuka-bukakan siripnya, lalu diukurnya dari ujung sirip sampai bawah badan. Lalu untuk lebar bukaan mulut itu harus dibuka semaksimal mungkin mulutnya. Dan bobot totalnya juga dalam satuan gram, sedangkan panjang ukuran tadi dalam satuan sentimeter. Setelah mengetahui semua ukurannya, kita masukkan ke datasheet pribadi yang sudah disiapkan sebelumnya. Setelah itu, setelah mengukur ikan-ikan tersebut, ikan yang dengan kondisi terbagus atau ini terbagus gitu akan didokumentasikan di styrofoam. Jadi diletakkan di styrofoam dengan 2 penggaris, lalu akan siripnya diberikan jarum pentul untuk dilemparkan dan didokumentasikan dengan handphone. Setelah itu 3 ikan yang sudah diukur panjangnya akan dilakukan prosedur pembedahan. Untuk apa pembedahan tersebut? Agar kita dapat mengetahui aspek reproduksi pada ikan tersebut. Jadi dibelahnya itu dari anus ke bagian atas ikan, ke sirip, lalu ke kiri ke bagian sebelum insang, dan ke bawahnya. Jadi akan terbuka seperti pintu pesawat, pokoknya kebuka gitu. Setelah itu kita akan menggunakan alat-alat bedah untuk mencari gomat dan juga usus pada ikan tersebut. Setelah menemukan gomat dan usus tersebut, dari gomatnya itu kita akan mengetahui jenis kelamin dan juga akan mencari tingkat kematangan dari gomat tersebut. Dari gomatnya itu kita akan mengetahui jenis kelaminnya. Bagaimana cara mengidentifikasinya? Jadi kalau pembedaan dari jantan dan betina itu dari warnanya. Kalau jantan itu relatif lebih ke putih, lebih terang warnanya, sedangkan kalau yang betina warnanya lebih ke orenan.
Seperti pada ikan saya, ikan ke 16, 17, 18. Dari ikan yang ke 16 itu adalah jantan dengan tingkat kematangan gomat 2, dan yang ke 17 adalah betina dengan tingkat kematangan gomat 3, dan yang ketiga ikan ke 18 adalah jantan dengan tingkat kematangan gomat 2. Lalu setelah itu kita juga menemukan ususnya kita ukur panjangnya dengan garis untuk mengetahui aspek analisis makanannya. Setelah dipisahkan gomat dan ususnya dari ikan tersebut, kita dokumentasikan kembali dengan ikannya agar terdapat datanya gitu. Setelah itu kita setelah didokumentasikan, kita masukkan kembali. Setelah melakukan dokumentasi, kita akan melengkapi data yang sudah didapatkan dari pembedahan tersebut ke datasheet, dan juga menyimpan sampel-sampel yang tadi, sampel gomat dan sampel usus ke dalam botol jar, ke masing-masing botol jar. Jadi ada 3 sampel gomat dan 3 sampel usus. Setelah itu, setelah dimasukkan ke dalam jar, kita akan memasukkan formalin 10% ke tiap jarnya. Formalin itu digunakan untuk proses pengawetan. Sekian dari praktikum pada minggu ini. Lalu akan dilakukan di praktikum minggu depan tentang reproduksi ikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maaf kalau ada kata-kata kesalahan ya teman-teman. Terima kasih, dadah.